course-nya teman-teman ya. Yang pertama ada the foundation atau pondasi atau pengetahuan dasar yang perlu dimiliki sama teman-teman. Ya, ada apa aja sih? Yuk kita cek. Yang pertama ada OHLC, OLHC. Nah, OHLC, OLHC ini adalah sebuah candle. Yap, kita bakalan trade dengan satu candle. Ya, entah itu satu candle monthly, entah itu satu candle weekly, entah itu satu candle daily, H4 ataupun H6. Ya, maka kita harus perlu tahu dulu. Ya, kita perlu tahu bentuk candle, yaitu di sini ada candle bullish ya, yaitu open low, high and close. Jadi dia open lalu turun membentuk sebuah low ya dan expansion ya dan expansion ke atas ya alias bullish dan membentuk sebuah high lalu closing. Ya, begitupun juga dengan candle bearish. Ya, open dia ke high, ke low lalu closing ya. Artinya apa? Ya, candle bullish menggambarkan harga bergerak naik. Sedangkan candle bearish menggambarkan harga bergerak turun. Ya, bagaimana kita tahu candlenya akan bullish dan akan bearish? Itu yang akan teman-teman pelajarin di sini. Dan selalu ingat ya, setiap candle itu punya open dan close-nya. Selalu ingat itu. Oke, yang kedua ada buy side move. Ya, buy side move adalah pergerakan sisi beli atau juga terkadang disebut sebagai buy side of the curve. Ya, jadi kita lihat ada kenaikan ya atau tren naik ya, tapi cuma kita lihat dari candlenya doang. Ya, bayangkan ini adalah sebuah candle weekly ataupun ini adalah sebuah candle daily. Nah, yang dimana candle weekly itu ya open ke low, ke high lalu close. Lalu kenapa candle setelahnya ini bisa bullish lagi? Ya, itu nanti kita akan pelajarin di sini. Ya, yang kita lihat ini ada sebuah basket move atau kenaikan. Ya, dia open ke low, ke high lalu close, open ke low, ke high lalu close ya. Kemudian ada juga yang namanya sell side move. Nah, sell side move ini kebalikannya dari basket move, alias pergerakan turun. Ya, kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ya, ya ini hanya ilustrasi ya. Tiga candle ini hanya ilustrasi. Jadi kita lihat candle yang pertama ya, dia open ke high, ke low lalu close ya. Dan kenapa yang setelahnya itu malah open high, low close juga? Ya, dan begitu pun seterusnya. Ya, itu nanti kita akan pelajarin di Arcane ini. Yang selanjutnya adalah ada PD Array ya, PD Array atau yang kita sebut sebagai ya premium discount array ya. Nah, ada apa aja sih sebenarnya? Yang pertama ada type of liquidity ya, yang dimana itu adalah sebuah likuiditas eksternal ya. Kita punya external high di sini ya, kita punya Basic liquidity atau BSL atau bisa disebut sebagai stop atau sebagai equal high juga. Ya, terus kemudian juga ada swing high yang dimana dia terdiri dari sebuah tiga candle ya, satu, dua, dan tiga. Nah, titik tengahnya itu akan menjadi sebuah swing high. Nah, ini kita sebut sebagai external high. Ya, dan juga di sini ada external low. Ya, ada sell set liquidity ataupun sell stop ataupun equal low. Ya. Terus juga ada swing low yang disebut sebagai external low juga yang terdiri dari tiga candle ya, satu, dua, dan tiga. Dan yang tengahnya yang paling rendah itu kita sebut sebagai swing low. Nah, kemudian ini ada type of gaps ya atau ada apa aja sih sebenarnya gap selain fair value gap ya? Yang mungkin teman-teman taunya ada fair value gap gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ya, dari yang pertama itu ada volume imbalance. Ya, volume imbalance biasanya adalah sebuah uh, imbalance ya ataupun gap ya lompat tapi dia masih ada apa ya gap antara body dengan body. Nah, ya walaupun ini sumbunya udah ketat sama saja udah ketutup begini, iya tetap ini adalah sebuah volume imbalance. Jadi di next candle-nya ini bakalan bisa nahan atau jadi gap gitu, tetap jadi gap. Sama ketika dia bullish juga sama. Ya, ketika dia lompat, ya walaupun dia begini, nah ketika dia masuk area situ lagi, itu masih tetap menjadi sebuah volume imbalance atau gaps. Ya, yang kedua ada NDOG atau NWG ya, New Daily Opening Gaps ya, yang biasanya ada di opening harian ya. Kalau misalkan ada opening harian biasanya ada gap tuh. Ya, ada gap dia. Ya dari body ya. Ini kan closing di sini nih. Contoh ini adalah hari kemarin. Hari kemarin closing di sebelah sebelah sini. Nah, tiba-tiba pada saat open dia lompat. Nah, maka itu kita sebut sebagai NDOG ya, dari closing ya, dari closingnya sini sampai ke openingnya, bukan sumbunya ya. Jadi dari closing ke opennya. Sama ketika bullish juga gitu, dari open ya ke opennya lagi. Sorry, dari closing ke open. Ya, terus kemudian ada inversion fair value gap ataupun EFVG ya. Yang kita lihat sebelumnya di sini ada fair value gap untuk
ya bullish ya. Di sini ada fair value gap untuk bullish, terus kemudian di drop ya. Ya, sebenarnya ini udah jadi inversion. Tapi kalau misalkan ada fair value gap lagi di sampingnya, itu lebih good atau kita sebut sebagai BPR. Ya. Di sini juga sama ya untuk yang bullish inversionnya. Terus kemudian ada fair value gaps atau kalau misalkan gap turun itu kita sebut sebagai CB atau sell set imbalance by set inefficiency. Ya sama aja ya, sama kayak oh iya fair value gap udah fair value gap gitu. Ya kita mudahkan aja oh iya fair value gap. Yang selanjutnya itu ada PD array yang type of block atau yang ya berupa blocks gitu lah. Ya, yang pertama ada order block ya. Order block itu kalau misalnya di sini aku bagi jadi dua. Ya, ada order block biasa dan CISD. Nah, kalau misalnya CISD itu dia keseluruhan dari bullishnya ini ya. Keseluruhan dari bullishnya ini kita sebut sebagai chain start delivery. Ya, ketika dia di close di bawah bodinya ini, ya, maka itu kita sebut sebagai chain start delivery. Ya, kalau misalnya order block ya kamu bisa ngambil order block ini ataupun order block ini, candle yang pertama gitu ya. Itu bisa. Ya boleh candle ini, boleh candle ini. Ya intinya di area sini itu adalah sebuah order block ya, mudahnya seperti itu. Begitupun sama dengan ini ya. Di sini kita punya apa namanya? Bearish order block ya di sebelah sini atau check in start delivery di sini. Ya, yang selanjutnya ada breaker blocks. Ya, apa sih breaker block? Ya, breaker block itu sebenarnya berupa order block yang gagal ya. Sebelumnya ini dia menjadi order block ya. Order block untuk bullish. Nah, terus tiba-tiba di drop ke bawah ya di closing di bawahnya dia ya. Dia akan menjadi sebuah breaker block. Ya, begitu pun juga sama dengan yang ini. Ya, ketika dia sebelumnya jadi order block ya, lalu tidak direspon dan dia akan menjadi sebuah breaker block. Terus kemudian ada yang namanya rejection block. Nah, apa sih rejection block? Rejection block itu kalau alih-alih teman-teman di sini, oh nih aku punya chain instant delivery, aku punya OB gitu ya, dan aku punya fair value gap. Nah, rejection block itu adalah PD array yang terakhir guys, ya, yaitu eh, perpindahan dari bullish ke bearish. Ya, dia akan menciptakan sebuah sumbu. Jadi sumbunya ini, ya, kedua sumbu ini itu adalah rejection rejection block. Ya, begitu pun juga dengan yang adanya di ketika bullish rejection ya, perpindahan dari bearish ke bullish, maka itu kita sebut sebagai rejection block. Terus kemudian ada yang namanya mitigation block. Nah, mitigation block itu ketika oh kondisinya turun nih, ketika kondisi turun, naik, dia drop lagi ke bawah ya. Nah, low-nya ya, candle yang dia adalah swing low sebelumnya itu bisa menjadi sebuah mitigation block. Nah, biasanya kalau misalkan ditembus dan dia menciptakan sebuah fair value gap, ya itu jadi kuat banget nih mitigation block ini. Nah, harganya kuat. Ya, begitupun juga dengan yang yang bullish. Ya, ketika lagi bullish-bullishnya naik, terus di sini terbentuk sebuah swing high, terus dia retrace ya, naik ke atas dan di sampingnya ada fair value gap dibarengi dengan adanya sebuah mitigation block ini. Ya, jadi candle yang dia jadi swing high ini itu akan menjadi sebuah mitigation block. Ya. Nah, ini adalah beberapa contohnya ya. Jika teman-teman menggunakan OHLC OLHC sebagai pondasinya. Kita lihat di sebelah sini ya, kita punya HTF yang sebelah kanan ya dan LTF yang sebelah kiri. Ya. Di sini kita punya uh, candle H4 ya. Kita punya candle H4 ya, jam 22.00 dan jam 2 ya, dan di sini jam berapa nih? Jam 6 ya. Oke. Kita lihat kenapa kok jam jam 2 ini dia bisa OHLC atau membentuk sebuah candle bearish. Ya, kita lihat dia opening ya di sini, open terus kemudian dia naik ke atas ya. Di candle sebelumnya kita memiliki PD array ya berupa rejection block. Jadi open ke high dia ketahan rejection block lalu dia drop lagi ke bawah jadi bearish. Ya. Dan lalu dia closing. Seperti itu untuk contoh OHLC bearish ataupun open high low close. Jadi dia open ke high ke low lalu close ya karena posisi di 2200 ini open ke high ke low lalu close ya. Jadi di sini menciptakan sebuah um, internal range liquidity ataupun PD array. Ya sama kalau misalkan ini adalah sebuah candle weekly ya. Kalau misalkan ini candle weekly terus kemudian kita di next weeknya kita lihat di sini daily punya rejection block ataupun order block gitu ya. Di next week kan kita punya punya penahan gitu. Jadi itu bisa jadi peluang gitu guys untuk kita melakukan
naratif ataupun bias ya, membuat bias dan naratif bahwasannya ketika next week-nya dia bearish seperti ini dan menciptakan sebuah internal rise liquidity ataupun PDRA, jadi open high low close ini ya itu akan menjadi bias dan naratif kita gitu loh. Jadi kita tahu tuh next candle tuh akan seperti apa. Begitupun juga dengan bullish ya. Contoh di sebelah sini bullish. Ya ini cuma ilustrasi ya, waktu-waktunya ini cuma ilustrasi. Ya bayangkan aja ini adalah sebuah candle daily ataupun ini sebuah candle weekly gitu ya. Ataupun H6, H4, H7 ya. Kita lihat di sebelah sini ya, di candle jam 2 ya, di candle jam 2 dia nge-sweep ya, nge-sweep dan menciptakan sebuah order block ya, PDRA. Menciptakan sebuah order block. Maka di jam 6-nya kita akan membuat naratif dia bakalan open low, high close nih, gitu kan. Nah, titik low-nya jam 6 ini itu ada di mana? Ya. Nah, itu akan kita gunakan PDRA tadi. Entah itu type of gap, entah itu likuiditas ya, entah itu type of block ya gitu. Jadi PDRA itu untuk teman-teman bisa nahan harganya gitu. Nah, ini ada alignment time frame ya. Contohnya kalau misalnya yang tadi bayangin aja yang tadi ku contohin itu adalah bearish dan bullishnya adalah monthly OHLC. Nah, kalau misalkan itu adalah sebuah candle monthly, ya kita lihat weekly PDRA. Maksudnya gimana Mas Haji? Ya, contoh bayangkan aja ini adalah sebuah candle monthly, bukan candle H4 ya. Ini adalah opening monthly. Nah, di monthly yang sebelumnya kita lihat dia candle bullish gitu kan. Open ke low ke high lalu closing dengan membuat sebuah PDRA ya. PDRA-nya di mana? Di weekly. Kenapa? Karena itu adalah monthly candle, monthly OHLC WLHC. Gitu. Jadi ketika ini jam 6 ini kita ganti menjadi monthly OHLC WLHC ya, maybe Maret atau ya kalau misalkan Maret berarti di sini Februari gitu kan. Bulan Februari ternyata ngebentuk PDRA weekly-nya, PDRA bullish ya udah berarti monthly-nya kita mau dia lihat bullish juga. Begitu. Cuma titik low monthly-nya akan berada di mana ya? Di PDRA tadi. Gitu, PDRA weekly. Begitupun seterusnya. Jika itu adalah sebuah candle weekly, ya, maka kita menggunakan daily PDRA. Kalau misalkan daily OHLC LHC yang kayak tadi, ya, kita bisa gunakan H6 ataupun H4 PDRA gitu. Dan begitu seterusnya sampai ke lower time frame-nya. Oke, mungkin itu aja untuk pondasinya. Jadi teman-teman pahami ya, pahami bagaimana bentuk candle itu bisa tercipta dan bagaimana kita menanggapi untuk di next candle-nya gitu. Karena itu akan apa ya? Teman-teman pakai gitu loh, ya. Maksudnya seperti apa Mas Haji? Ya pahamin yang seperti ini. Contoh bullish ya, ya udah ketika kondisi dia open ke low ke high dan dia closing bullish nih. Ya closing bullish nih jam katakan ini adalah sebuah candle weekly ya. Weekly ini bullish. Ya berarti next week kita punya naratif dia open low high close. Kan seperti itu. Ya, itu jadi naratif kita. Ataupun ini adalah sebuah candle daily. Ya udah berarti di nextnya kita bakalan ya entah ini hari Selasa ataupun hari Senin ya. Contoh ini hari hari Selasa begini. Berarti kan di sini hari Rabu kita naratifin open low high close. Seperti itu. Itu adalah basic basic dasar ataupun pondasinya yang mungkin bisa menjadi pegangan untuk teman-teman ke depannya gitu lah ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu framework.